Kemudian bentuk. Baik, maka kita mulai acara pengajian hari ini dengan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan hadis Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Mungkur. Hud 25 berarti malah sekarang. Nyala. Tapi sampean pro. Anu hubungan kira tek-tek. Salah ini karo masan masih. Surat Hud ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa bashara. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي وعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا
In ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biqaridil ladzina amanu. In ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biqaridil ladzina amanu. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taraktuhum. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taraktuhum. Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum. Wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina tashtari a'yunukum. Tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Tashtari a'yunukum wa yu'tiyahumullahu khairan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Inni idzal laminadh dhalimin. Inni ladzamin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Fa'tina bima ta'iduna. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an anshuha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Wala yanfa'ukum nushi in Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Qul in iftaraytuhu alayya Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Dan Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai balasan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah pada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir itu berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambungan oleh tuan rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Ranting Pemerang Ustaz Budiono yang hadir kedatangan hadir, kepada seluruh jajaran pimpinan tim semuanya yang hadir pada malam ini, dan kepada seluruh anggota ranting Pemerang yang pada malam ini insyaallah ada 17 yang hadir. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang berharga untuk hadir dalam memenuhi undangan dari Ketua Ranting yang malam ini bertempat di rumah kami. Alhamdulillah dengan persiapan yang hanya 1 hari, pagi selesai undangannya, malam pelaksanaan. Terima kasih Pak Rudin. Saya kan ada jadi ya. Dan alhamdulillah terlaksana malam ini meskipun banyak yang izin, juga tidak mengurangi rasa niat kita untuk tahun depan ini mencari ilmu di malam hari ini. Semoga kita dapat pencerahan yang luar biasa dari Ustaz Profesor Khairul Anam. Profesor Khairul Anam. Yang kedua kalinya kami ucapkan banyak permohonan maaf kalau ada kekurangan dalam penyajian tempat dan juga makanan ataupun memilih yang malam ini sangat sederhana dan tidak lebih ya. Semoga berkah buat kita kalau memang persiapannya hanya 1 hari. Kami ragu jadi atau tidak, ternyata jadi. Dan seperti ini keadaannya dan tidak masuk di dalam, biasanya kita taruh di dalam rumah. Tetapi kalau cukup untuk 25 orang, Pak Ibu nanti cukup. Dan yang terakhir, untuk kita lebih semangat tentunya bisa kalau ini setiap bulan yang sana, di khususan kepada tetangga saya Bapak Bagus, mohon maaf bulan lalu tidak hadir lah. Ini tetangga dari pas mau berangkat di sama Pak Muji untuk lantar ke rumah sakit dan dokter sudah mau berangkat dengan tadi urgent, jadi saya izin untuk tidak hadir pada pengajian di rumah Bapak Bagus bulan lalu. Itu saja yang saya sampaikan. Dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sejuri. Selanjutnya sambutan dari pimpinan hakim Pak Riri, monggo. Pak Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati saya Gulpet Pak Jasuli. Saya tidak sebut profesor, Pak ya Pak, menggetarkan awan ini Pak Jasuli. Kemudian yang membawakan menjadi hasanah Pak Khairul Anam, kemudian rekan-rekan pimpinan nanti PRM Pemerang dan semua yang hadir, Pak Pri, Pak Bagus. Tak bisa menyebut satu-satu saya, terutama Pak Suto ini sepuh-sepuh, Pak Elvin mantan Ketua PRM kan. Alhamdulillah tidak banyak yang puji syukur kepada Allah karena pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sebagai wakil dari Ketua PRM ditunjuk langsung oleh sekretaris. Sekretarisnya menangan ini, Mas. Ditunjuk sekretaris. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Ulbet yang sudah menyediakan tempat yang bagus ini, ya tidak bagus lah soalnya ada makanannya.
Alhamdulillah Pak Jasuli. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan PRM kemarin itu kita itu mengirimkan 5 orang, 6 orang 5 orang Pak Seceh jadinya 5 jadi baik hidup ya 5 orang itu acara secara sekolah cabang dan ranting Pak sekarang. Jadi hal itu mungkin dari BB kemudian ke ranting sehingga kita itu apa ya, kalau dilihat sekarang itu ranting itu tidak mempunyai ahli tajwid Pak. Ya, saya bilang iya memang. Jadi kalau ranting itu ahli tajwid, yang mudah-mudahan nanti Pak Khairul Anam itu konsisten Pak. Itu kan mengenai tajwid ini kan minta tajwid nanti. Jadi 1, 3, yang 2 itu masih berserakan. Kalau yang 3 utama kita sudah punya Pak. Itu produksi dari BDM Jember Pak Ali Fauzi. Sedangkan 3 utama itu belum dimasukkan. Nah, itu yang dijadikan buku itu yang kedua. Jadi mungkin itu kegiatan dari PRM. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pembangunan. Jadi sekarang kita masih stagnan Pak. Masih stagnan dalam hal ini kita ini Pak Sekjen proposalnya Mister. Iya, nanti kita serahkan kepada Prof. Dwi, Prof. Bagus, Prof. Jasuli, Prof. Khairul Anam. Siapa tahu jadi rezeki Pak. Jadi itu bisa. Yang penting itu ada enggak. Itu urusannya kayaknya ke Pak Prof. Dwi langsung ke Bupati itu. Atas lagi ke Pak Menteri itu. Nah, mungkin itu bapak-bapak dari kemajuan dari PRM kita, dari pembangunan kita masih belum. Kemudian kalau kemarin itu Pak Ketua PRM itu menginginkan kita itu khusus Aceh seperti PRM mana Kalimantan itu setiap Rabu pagi itu tafsir at-tanwir. Jadi di PRM Pemekaran itu nanti kepinginnya itu membahas tafsir. Jadi mungkin itu nanti masih dibahas oleh Pak Haris sehingga kita itu lebih semangat dalam hal mengembangkan agama ini, dalam hal bermuhammadiyah, sehingga Allah selalu meridhoi ikhtiar kita sekalian. Demikianlah, mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrum minallah wa fatihun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Acara selanjutnya adalah acara inti. Hari ini kita kehadiran Ustadz ranting kita, yaitu Prof. Khairul Anam, dan insya Allah hari ini akan menyampaikan bab tajwid. Kebetulan sudah tertulis di bab sholat memang di antara hasil sekolah cabang dan kemarin itu kita itu dihadapkan punya yang namanya kurikulum dalam pengajian kita. Dalam bahasa yang Pak Bagus dan Pak Dwi itu LPS Pak. LPS selama ya ini mungkin mohon sambil berjalan ada masukan dari anggota ranting dalam rangka kita menyusun istilahnya LPS seperti itu. Oke, baik, langsung saja pada Pak Ustadz Khairul Anam untuk memberikan materinya. Monggo, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak-bapak sesepuh Ranting Kumukerang, ketua, sekretaris, penasehat, dan semua pengurus ataupun warga dari Ranting Kumukerang. Alhamdulillah pada kesempatan sama mendadaknya nih Pak, saya kemarin jam 8 ditelepon, terus minta requestnya tarjih. Alhamdulillah ya, tadi betul saya punyanya itu 1 dan 3, nyari 2 kok nggak ada ya. Oh, punya. Oh, separuh. Alhamdulillah, karena di Suara Muhammadiyah juga nggak ada, nggak dijual. Di penasaran, ilmunya jadinya lompat, Pak. Jadi setelah membaca ini, terus saya baca yang ketiga, tapi karena nggak ada, akhirnya saya beli juga yang tanya jawab agama, langsung 9 jilid itu, untuk jadi, meskipun belum saya baca semua, tapi kalau ada apa-apa jadi rujukan. Karena Bapak sekalian, namanya tarjih itu kan mencari yang rojih. Jadi ada banyak pendapat, maka manakah yang rojih? Yang rojih itu yang paling kuat dari sekian pendapat. Maka setiap orang yang memiliki kapasitas ilmu biasanya akan bisa memilih mana yang kuat. Tetapi di Muhammadiyah sudah difasilitasi dengan kumpulan alim ulamanya dalam majelis tarjih, sehingga tarjihnya adalah dari sekian banyak pendapat diambil pendapat yang disepakati oleh kumpulan ulama tersebut. Nah, untuk saat ini kalau langsung bab sholat itu panjang sekali. Saya ambil yang sedikit karena waktunya ini kan sedikit ya. Nanti kalau memang dibuat RPS bagus lah. Kalau dibuat RPS-nya kan enak ini. Mau 1 semester apa saja ya. Tapi saya coba ambil yang mungkin manfaat untuk kita, yaitu hasil keputusan Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Kitab sholat tapi terkait dengan sholat jamaah. Ya, terkaitnya sholat jamaah dan Jumat, tapi yang saya ambil adalah kitab jamaah. Yang versi 1 ini bagus, kiri Arab, kanan Indonesia. Nah, jadi kalau yang versi 3 seperti artikel yang kita baca, isinya ya Indonesia semua, tapi nanti ada bahasa Arabnya sesuai dalil yang ada. Tapi untuk yang ini semua kata-katanya pun dalam bahasa Arab, sehingga kita menjadi berpikiran ternyata orang-orang zaman dahulu itu Islamnya betulan itu. Maksudnya namanya Islam kan nggak bisa dengan terjemahan. Nah, jadi ya bahasa Arab ya belajar gitu. Makanya dibuat 2 sisi. Ya, jadi meskipun bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesia juga ada. Jadi tapi yang menarik teks-teksnya, kata-katanya pun diarabkan. Jadi pinter zaman dulu itu nulis Arab itu tanpa ada AI sudah bisa. Zaman sekarang disuruh AI aja kan membuat Arabnya. Inggris Indonesia masukkan, Arabnya keluar. Nah, itu kira-kira. Nah, yang kita akan bahas adalah, jadi saya fokusnya membaca saja dan mengarahkan kenapa putusan tarjih itu diambil sesuai dengan yang ada di kitab ini. Nah, kalau kita baca Bapak sekalian,
kitab sholat terkait jamaah dan sholat Jumat diberi pendahuluan dahulu, ya ada beberapa dalil Quran dan Sunnah, tapi mungkin saya lompati saja, nanti bisa dibaca langsung kepada hasil keputusan tarjihnya. Kan menarik langsung ya, tapi menariknya ini keputusannya dalilnya di belakang. Ya, yang ini awalnya pendahuluan tidak untuk mendukung dalil secara langsung. Baik, sekarang sholat jamaah. Mungkin akan ada pertanyaan, apa hukum sholat berjamaah? Secara fikih, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Gak mungkin makruh sama haram ya. Nah, mubah kayaknya juga enggak. Nah, wajib apa sunnah? Nah, di sini menariknya apa kata-kata dari kata-kata di sini. Bahasa Arabnya apa katanya? Hafiz 'ala shalawatil maktubati fi jama'atin fil masjid au musalla au ghairihima. Hafiz. Kalau di sini sebenarnya itu jagalah. Kalau terjemahannya secara terlek. Jagalah wajib bagi kamu untuk menjaga sholat. Bukan wajib ya, jagalah bahasanya. Tapi terjemahannya begini. Berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, di musola, atau lainnya. Ya, tidak mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini apa. Tapi kata-katanya apa? Berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, di musola, atau lainnya. Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah. Wala ta'jal ilaiha, jangan tergesa-gesa mendatanginya, hatta taqdiya hajataka, sampai selesai keperluanmu. Apa makna keperluanmu itu? Nanti ada dalilnya makan, lapar sudah terhidang, ini ada azan atau kebelet. Nah, itu nanti di belakang dalilnya. Ini terjemahannya begitu dulu. Kemudian wa in uqimat as-salatu, apabila salat telah diiqamatkan, maka famshi ilaiha bis sakinah, maka datangilah salat itu dengan as-sakinah, dengan tenang. Dah, poinnya di sini. Kemudian angka 12, maksudnya adalah silakan menuju dalil-dalilnya. Nah, mari kita masuk ke angka 12, yaitu dalil-dalilnya. Saya ulangi dulu, ini keputusan tarjihnya. Berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, di musola, atau lainnya. Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila sholat telah diiqamatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Biasanya, wah itu rakaatnya mau habis, hari kan gitu ya. Betul ya Pak ya? Nah, kalau saya ngerti, tenang aja. Entah, yuk gak apa-apa nambah kan gitu. Sing lemen itu apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir mau gak mau agak lari. Karena tidak dapat sama sekali Pak ya. Oke, baik, kita masuk ke nomor 12, dalil. Dalil nomor 12 di belakang ini dalilnya. Nomor 12. Nah, ini. Apa dalilnya? Tadi keputusan tarjih tadi ya, berusahalah ya, maknanya itu sebenarnya anjuran. Tidak dimaknakan sebagai wajib. Tapi mari kita lihat dari dalilnya dulu. Karena dua ayat Quran dan beberapa hadis tersebut dalam muqaddimah. Jadi muqaddimah itu ada beberapa dalil. Tapi kita langsungkan ke dalil yang lain. Dan oleh karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah, dia berkata,
Perhatikan dalil yang digunakan untuk merumuskan tadi. Maknanya adalah tidak mewajibkan tapi sangat dianjurkan, didorong. Berusahalah untuk menjaga sholat berjamaah atau berusaha untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid. Hadisnya apa? Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang buta tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Aku ini buta. Aku tidak memiliki seseorang yang menuntunku menuju masjid. Perhatikan, orang ini buta, tidak ada orang yang bisa menuntunnya ke masjid. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhis lahu. Orang itu ingin meminta keringanan kepada Nabi. Kenapa? Dia buta, nggak ada yang menuntun. Tolong Nabi, beri aku keringanan. Maka apa yang dilakukan Nabi? Farokhasa lahu. Nabi memberi keringanan. Falamma walla, tapi setelah orang itu pergi berpaling, da'ahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi dipanggil oleh Nabi. Faqala tak. Nabi tanya kepada dia, hal tasma'un nida? Apa kamu dengar azan? Zaman dahulu gak ada pengeras suara, Pak ya. Jadi zaman dahulu gak ada pengeras suara kan. Apakah kamu mendengar azan? Qala na'am. Iya, aku dengar azan. Maka kata Nabi, fa'ajib. Wajib kamu mendatangi. Nah, hadis ini salah satu dalil yang memilih pendapat mengatakan wajib sholat berjamaah di masjid. Nah, orang buta saja wajib datang selama mendengar azan. Nah, mereka diskusi, sekarang kan speaker. Azannya bisa jauh, bisa dengar. Gimana wajib enggak? Itu ada diskusi ya. Itu nanti tanyakan ke majelis tadi. Tapi di poinnya di sini Bapak sekalian, dari satu hadis ini, waduh, kalau kita lihat ini wajib ini. Maka kalau kita malas ke masjid, ini ayat hadis yang bagus untuk mendorong kita agar kita nggak malas ke masjid. Sing buta aja sama Nabi disuruh ke masjid selama mendengar azan. Baik, hadis yang kedua. Dalilnya tadi terkait dengan diharapkan atau didorong untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ini kalau bahas HPT ya gini Pak ya, jadi Pak banyaknya fikih, enggak apa-apa Pak ya. Karena nggak ada ngantuk Pak, enggak apa-apa Pak. Lanjut Pak ya. Dalil yang kedua. Dalilnya yang kedua ini masih cenderung wajib juga. Hadis yang kedua yaitu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkuthu fi makanhi yasiran." Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam, beliau tetap di tempatnya. Kami berpendapat hanya oleh mengetahui bahwa Rasulullah tetap di tempatnya agar para wanita pulang terlebih dahulu. Jangan sampai tersusul oleh laki-laki. Oh, ini mungkin kurang mendorong, menguatkan. Mungkin saya ambil hadis berikutnya saja. Hadis berikutnya, yaitu dari Abu Daud, dari Abi Dzar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badrin." Tidaklah seorang itu bertiga diam di suatu desa wala tuqamu fi ataupun di suatu hutan, la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah orang bertiga entah di desa entah hutan, ini hitungannya tiga, yang tidak mendirikan sholat berjamaah,
niscaya istahwadza alaihimus syaitan, akan dikuasai oleh setan. Ada yang bertiga kok enggak jamaah, entah di mana saja itu nanti akan dikuasai setan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kamu selalu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dzibu al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil atau sendirian. Nah, tadi mulai agak menurun. Awalnya kelihatan wajib ya. Nah, sekarang mulai wajibnya ada tapi rasa-rasanya sudah berkurang. Nah, sekarang yang ketiga. Hadis dari Bukhari dari Ibnu Umar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala ta'ami." Jika salah seorang di antara kalian di tengah makan, ya, fala ta'jal, jangan tergesa-gesa, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai selesai makannya. Ini poinnya. Wa in uqimat as-salatu, meskipun salat sudah diiqamatkan. Nah, sudah makan enak. Ini maghrib ini Pak ya. Maghrib di sini masjid kan dekat Pak. Pas makan enak, Allahu Akbar, bukan azan Pak, qomat. Nah, qomat kan berarti sudah segera. Biasanya kita sholat. Gitu ya. Nah, tapi hadis ini apa kata Nabi? Jangan tergesa-gesa. Selesaikan dulu makannya, baru sholat. Nah, Bapak coba perhatikan di sini urutannya. Oh, awalnya kelihatannya orang buta, jadi disuruh ke masjid. Nah, tapi kok lama-lama ini kok pengen makan, suruh selesai makannya, padahal masjidnya sudah qomat. Nah, itu Bapak sekalian, kalau kita lihat ngurut-ngurutnya begini, dalil ini dalalannya apa? Bahwasanya sholat tadi memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Pas makan begini, ya sudah selesaikan makannya. Gitu. Nah, biasanya nggak ngerti, Ustadz itu kapan? Wis qomat sik mangan nek mare-mare. Dinikmati mangane piye Ustadz iki? Gitu ya. Oh, itu berarti kurang piknik baca hadis. Ya, jadi dengan baca hadis gini, oh ternyata begitu. Jadi makanya perlu piknik, termasuk piknik ini, baca tarjih. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir baca tarjih ini piknik. Nah, piknik ilmu gitu ya. Tidak hanya healing, kadang healingnya apa? Melihat alam, apa tadabbur alam. Tapi tadabbur hadis kan penting juga ini. Terus selancar nih. Nah. Oke. Lanjut. Juga hadis Ahmad, hadis Muslim dan juga Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa perkataan Nabi? La salata bihadrati tu'amin. Ya. Apa? Janganlah salat ketika makanan dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani, dan janganlah sholat dengan menahan hasrat hadas. Jadi kalau kita kepingin kencing, kepingin kentut, kepingin BAB, kok sudah qomat, jangan ditahan. Ya, jadi Islam karena menahan itu kan tidak bagus bagi kesehatan. Ya sudah, nggak apa-apa ketinggalan. Ya sudah, itu pengennya memang ingin sholat jamaah di masjid. Ternyata ada makanan sudah dibuatkan oleh istri. Nah, istrinya kok pas bikinnya mau adzan misalkan gitu ya. Atau oleh ibu kita sudah dibuatkan, maka kita makan. Juga begitu, jangan ditahan-tahan ya, karena itu tadi berbahaya. Nah, tadi itu dalil daripada bagian yang pertama tadi. Apa bahasanya tadi dari tarjih? Berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid
musola dan lainnya. Lainnya apa tadi, meskipun di hutan, ya di mana saja tadabbur alam lagi ada kegiatan di luar, piknik ataupun apa, maka kita tetap usahakan untuk sholat berjamaah. Kemudian pergilah dengan mendatanginya dengan tenang. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah berikut ini. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza sami'tumul iqamah." Ketika kamu telah mendengar iqamah, famshu ilas salati wa alaikumus sakinah. Ya, maka berjalanlah mendatangi sholat dan hendaklah berjalan dengan as-sakinah, dengan tenang, wal waqara, dan juga dengan tentram. Wala tusrifu, janganlah tergesa-gesa, janganlah terburu-buru. Nah, ini lanjutannya apa? Ini yang jarang dipahami. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Ya, apabila kamu dapat menyusul, ya sholatlah mengikuti imam. Kalau kamu sudah ada yang tertinggal, maka sempurnakanlah yang tertinggal. Kalau dapat 4 rakaat, kalau itu isya, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ada yang kurang, nanti tambahi menjadi masbuk. Yaitu Bapak-bapak sekalian terkait dalil yang pertama. Ini baru berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 8 dengan dalilnya. Cukup? Tambah? Diskusi dulu apa tambah? Ini di sini belum 1 paragraf, masih setengahnya. Oke, kita fullkan 1 paragraf ya dengan 3 dalil, dengan 3 dalalah. Yang kedua, dan hendaklah, ini pernyataan tarjih ya, dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Ya, jadi hendaklah menjadi imam. Apa dalilnya? Kita lihat ayat ke-13. Karena hadis riwayat dari Ahmad, Muslim, Nasa'i dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idza kanu salasatan. Apabila kalian itu kanu salasatan bertiga, falyaummahum ahaduhum. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Tadi mulai dari 3 ya. Kalau 2 gimana? Nggak ada dalilnya ini. Jadi mulai hadis-hadisnya 3. Ya. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Nah, siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Adalah yang lebih ahli, aqra'uhum, yang lebih ahli dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini dasar tadi bagaimana dalil hendaklah seorang di antara kalian menjadi imam. Lanjut, hadis dalil yang lain, yaitu hadis dari Ahmad, Muslim, dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam pada suatu kaum adalah orang yang membaca, yang lebih ahli dalam membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika ternyata sama-sama ahli, maka apa yang digunakan? Fa'alamuhum bis sunnah, kemampuan dia terkait dengan sunnah atau hadis Nabi. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau ternyata dalam ilmu sunnah hadis Nabi sama, gimana? Faqdamuhum hijratan, ya siapa yang lebih dahulu hijrah. Ini kalau sekarang sama-sama sudah Islam gimana? Ya.
Kemudian fa in kanu fil hijrati wa sawa, ternyata sama-sama hijrahnya sama, maka apa? Faqdamuhum silman sinnah, yang lebih dahulu Islamnya, atau ada yang mengatakan lebih tua, dan seterusnya. Jadi itu tadi di sini di tarjih ini alhamdulillah ada kriteria-kriteria jadi imam. Jadi kalau nanti ditanya apa kriteria jadi imam, ada di tarjih, yaitu di tadi muktamar yang ke-56 tahun 56 di Palembang. Di sini dijelaskan apa saja syarat-syarat menjadi imam. Baik, kita biar genap satu kalimat lagi. Dan boleh juga kamu mengangkat imam seorang buta atau hamba sahaya. Dalil nomor 14. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin alal Madinah marrotaini yusalli bihim wa huwa a'ma, yaitu Nabi pernah memberi kuasa kepada ibnu ummi maktum di Madinah 2 kali jadi imam, padahal beliaunya orang yang buta. Jadi orang buta tidak menghalangi jadi imam. Bahkan orang buta banyak yang hafal Quran. Kemudian gimana kalau hamba sahaya? Hamba sahaya ini adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Umar. Ketika orang-orang muhajirin yang pertama-tama sampai di Usbah, yaitu satu tempat di Kubah, sebelum waktu kedatangan Nabi, yang mengimami mereka adalah Salim, yaitu hamba sahaya dari Abu Hudzaifah. Jadi ini dalil bolehnya yang menjadi imam itu orang buta dan hamba sahaya. Jadi 3 poin yang ada di tarjih itu satu paragraf, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin kita cukupkan saja, tapi kita jadikan untuk bahan diskusi bagaimana kita setelah ini mengetahui atau memposisikan diri setelah membaca tarjih tadi kita bersama-sama. Jadi poin yang pertama tadi adalah masalah sholat berjamaah. Maka mari kita selalu tancapkan pada diri kita, defaultnya itu berjamaah. Defaultnya itu, entah di mana gitu ya, defaultnya. Rapat. Rapat ono panganan. Gitu ya, wis. Gimana ini ya gitu ya, sudahlah nanti kita jamaah bersama gitu ya. Kebelet, mau BAB, itu tidak usah dikejar-kejar. Jadi sudah kita memang niat utama fokusnya kita itu jamaah. Tapi ternyata karena beberapa hal tadi, karena makanan ya, karena sudah sedang makan belum selesai, atau karena ke hajat atau apa yang lainnya, maka kita selesaikan hajat kita dan nanti setelah itu kita usahakan berjamaah dengan yang lainnya. Kalau enggak bisa, baru kita sholat sendirian. Tadi kita kemana-mana usahakan defaultnya itu berjamaah. Jadi kalau sudah berkelompok bersama-sama, ayo berjamaah. Kadang-kadang miris beberapa pemuda-pemuda ke masjid gitu ya, mahasiswa juga saya lihat, padahal tadi ngobrol bareng, begitu ke masjid sendiri-sendiri mojok. Aduh, kan itu berarti defaultnya belum jamaah, ya mungkin belum baca tarjih mungkin gitu ya. Nah, jadi defaultnya usahakan kita itu jamaah. Jadi kemana-mana bersama, keluar kota usahakan kita pokoknya niatnya berjamaah. Nah nanti ketika berjamaah siapa yang jadi imam? Nah tadi aqra'uhum di kitabah, Al-Quran. Kalau enggak terhadap sunnah, kalau enggak yang lebih dahulu hijrah, kalau enggak ya tadi lebih dahulu Islam atau lebih tua. Dan orang buta tidak menghalangi menjadi imam. Mungkin itu satu paragraf bacaan kita terhadap himpunan putusan tarjih. Mungkin cekap semanten atur kula. Mungkin ada diskusi atau apa, monggo, terima kasih. Waalaikumsalam.
kita nyimak, membaca, Iya, atau mungkin sebelum kita serahkan itu kita mau membahas apa? Karena itu ini aja masih satu paragraf ya. Satu paragraf, Pak. Nggih. Mau ngene nggih segini tok nih. Akan datang. Gini loh. Iya. Iya. Ada buku. Bunga ada darah apa? Oke, ini terima kasih. Terima kasih Pak. Dan masukannya bisa kita eksekusi di pengajian berikutnya. Yang lain mungkin. Kalau enggak mungkin di fotokopi satu, tapi eman lah akan biar baik ini suara murah ya. Iya. Kan Pak, kalau Ahad Ceria itu ada orang Pak siapa yang dari Uluan itu bisa dicicil Pak. Oh, ini 100.000. Itu bisa dicicil. Ya 100 bisa 2 kali. Ini aja. Jadi Niki monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kasus ada. Jadi pada waktu ini sering di masjid saya itu kan ada orang yang sudah tua terus ada jamaahnya memang sedikit juga yang dari penduduk setempat. Jadi pada waktu ini cuma 2 orang. Jadi yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Nah, jadi pada waktu jadi makmum, imam dan makmum itu kan sajar ya. Oh ya, di sini dijelaskan. Pada waktu ada jamaah lain, pada waktu sholat itu terus itu datang, itu ada kesepakatan gimana? Jadi nanti yang mundur itu makmumnya atau nanti imamnya depan. Itu berapa kali pernah saya berulang. Jadi gimana nih kesepakatan nanti kalau ada saya jadi imam gitu. Nanti kalau ada jamaah lagi nanti sampai mundur ya gitu. Apa kira-kira gitu gimana? Coba lagi. Pertanyaan beliau itu ada di paragraf berikutnya. Ya, jadi paragraf berikutnya ini berbicara kalau berdua bagaimana atau lebih bagaimana. Dalilnya ada. Tapi dibaca aja gimana, Pak? Dibaca nggih, baik. Kata-katanya tarjih ya. Tapi nanti masalah kesepakatan memang nggak ada di sini, Pak. Ya. Jadi kita diskusikan setelah ini, kita baca dulu. Makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya. Ya, ini kata-kata di tarjih. Terjemahannya nggih. Makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya. Sedang apabila 2 orang atau lebih supaya di belakang imam. Dalil nomor 15. Jadi ini kalau nggak paham ini bingung ini. Apa angka-angka ini gitu ya. Nah, oke. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Dawud. Karena hadis riwayat Abu Dawud, pengen baca tarjih nih kucing. Kasihan kakinya. Hadis Abu Dawud dari Jabir ibn Abdullah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli al-maghriba, beliau salat maghrib. Faji'tu faqumtu an yasarihi. Nah, setelah itu aku datang. Siapa tadi yang datang? Yaitu Jabir bin Abdullah ya. Maka setelah itu aku datang, lalu aku berdiri di kirinya beliau. Ya, ini. Jadi Jabir bin Abdullah ini datang, sholat maghrib, pas Nabi sholat maghrib, beliau datang dan sholat di sebelah kirinya. Fanahani, tapi apa? Nabi mencegahku. Faja'alani ayyaminihi, tapi kemudian Nabi menjadikan aku di sebelah kanannya. Niku poin ya, berarti pindah-pindah sakit nih.
Ya kalau ada kepentingan. Ya, tapi kalau di mazhab Syafi'i kan 3 gerakan itu repot sudah Pak ya. Nah ini di tasjih ini tidak dijelaskan, tidak masalah pokoknya tadi ya kalau di sebelah kiri ya imamnya mindah gak diem aja ya. Tapi kita seringnya diem Pak ya. Kalau di sebelah kiri ben wis gak paham gitu ya. Tapi di sini dijelaskan ya kalau di sebelah kiri tadi itu beliau di sebelah kiri langsung dipindahkan ke sebelah kanan. Nah menarik, summa ja'a sahibun li. Kemudian datang seorang dari temanku, fasofafna khalfahu, maka kami berbaris di belakangnya. Nah pertanyaannya, Nabi yang maju apa mereka berdua yang mundur? Atau satu yang mundur tadi? Nah ini kalau dilihat dari sini, makmumnya atau makmumnya yang bergerak. Imamnya maju. Nah ini nanti sebelah itu kita kasus. Tapi lihat dari hadis ini, pertama tadi kalau sholat berdua maka makmumnya di sebelah kanan. Kasusnya tadi Jabir bin Abdullah di sebelah kirinya oleh Nabi dicegah dan dipindah ke kanan. Setelah itu datang temannya. Oh datang temannya, setelah itu mereka berdua sholat di belakang Nabi. Berarti ada gerakan dari Jabir bin Abdullah untuk ke belakang sehingga di belakang Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kasusnya tadi, apakah imamnya yang maju atau makmumnya yang mundur? Nah ini bisa diskusi. Diskusinya gini kasus juga saya sendiri gitu. Makmumnya gak paham ini. Ya sudah saya maju. Kalau masih mungkin maju. Lah kalau di depan sudah tembok kan juga gak mungkin. Ya sudah. Maka di poin-poinnya Pak, kalau seperti itu ya sudah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Sudah semampunya, masa nabrak tembok kita. Jadi tetap aja di belakang Pak ini. Kok nyamping gini, akhirnya bertiga jajaran. Kan gitu kan, akhirnya bertiga jajaran. Ini karena nggak pahamnya. Tapi kalau masih ada di depan, kalau makmumnya nggak paham, ya sudah kita yang ngalah untuk maju. Gitu kira-kira. Ya Bang, ini biasanya kan gini apa ya, kalau berdua itu kan yang terjadi kasus tempat saya. Jadi sholatnya itu enggak di kalau ada berapa jamaah itu kan jelas artinya imamnya di tempat pengimaman. Nah ini biasa kita tuh kalau sudah enggak cuma berdua, akhirnya kita jenengan mundur berarti. Enggak, jadi artinya pada waktu pelaksanaan sholat itu Allah Akbar itu awal-awal pelan itu jadi enggak di pengimaman. Iya betul. Jadi makanya itu kan makanya mundur atau itu kan teknis ya. Teknis ya. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan Pak nanti agar masuk ke Suara Muhammadiyah kesekian pertanyaan ranting gumuk kerang. Kan itu Pak ditanya agama itu kan muncul itu. Pertanyaan dari ini ranting gumuk kerang, nah itu. Biasanya akan muncul begitu. Karena saya juga nggak berani berfatwa nanti salah. Tapi poinnya adalah pilihan nanti ya semampunya kita. Tapi defaultnya tadi kalau nggak bisa begitu ya kita yang nanti yang maju. Tapi tadi karena posisinya karena berdua itu kan nggak mungkin di depan bareng-bareng gitu Pak ya poinnya kan ya. Oke. Atau mungkin kita belum sampai ke pagar hatinya. Pak itu sudah selesai sampai situ, iya. Sampai selesai itu kasus beliau ini kasus unik kan. Iya, kalau di tadi kan kita defaultnya yang mundur. Nah, ini beliau punya kasus di masjidnya. Masjidnya hanya 2 orang. Nah, padahal beliau imam. Kalau barengan di pengimaman kan nggak cukup berdiri itu. Kan itu. Ya sudah. Akhirnya kan nggak di pengimaman. Nah, nanti kalau ada orang datang baru gimana? Apakah disepakati jaga-jaga beliau yang maju sebagai imam ataukah mundur? Maka kalau ingin ikut defaultnya ya mundur saja makmumnya. Tapi Bang saya ya kasus suka jaya terjadi itu Pak nanti kalau ada jadi sebelum nanti kalau ada ada jamaah baru nanti nanti ya oke. Ya diberitahu biar nggih. Nggih itu saya kira monggo.
Salam. Kalau jamaah itu kan saya pernah baca satu kasus itu orang Yahudi masuk Islam gara-gara melihat sholat jamaah orang-orang Islam tadi itu tampak gitu, tampak tertarik sehingga ketertarikan dia melihat itu kan masuk Islam. Kalau alam bisa otak betul tanda riwayat itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, biasanya kalau misalnya imam sholat jahar ya, itu kan Fatihah cuma jelas bisa dibaca oleh makmum. Kemudian kalau masuk pas ke sir, itu kan juga kadang imam itu kan nggak bisa ngukur durasi Al-Fatihahnya itu mungkin bisa temukan kasus ini tengah-tengah di Al-Fatihah juga perintah untuk apa? Ruku. Nah kemudian ini makmum yang ada di belakang dia, ya selaku makmum itu kan rasanya kok gak jelek kan? Kalau nggak sampai amin gitu loh, itu yang sihir. Gitu. Kalau yang jahar kan jelas itu bisa diikuti oleh makmum. Nah rupanya sang imam ini ya mungkin dia agak sedikit ngebut bacaannya ya, nggak selaras seperti pada waktu jahari. Pada waktu masuk rakaat ketiga, isir, cepat dia bacanya. Nah makmum sehingga kan apa namanya nggak serentak lagi, nggak rampak gitu. Ya nggak semuanya kalau serentak itu bagus ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah itu kan bagus sehingga ada kasus orang Yahudi itu masuk Islam melihat itu karena orang Islam itu seperti itu sholatnya nah ini gimana menyikapinya? Bahkan yang jelas kan nggak boleh kita mendahului imamnya. Bareng pun dia kan nggak boleh. Nah, terus kalau misalnya ini berlambat-lambat gitu, misalnya dia sudah ruku karena Fatihah tadi itu imam bacaannya masih apa? Bacaan imamnya sudah agak sedikit ngebut, belakangnya tidak tahu gitu loh. Jika dia melanjutkan secara psikologis dia nggak puas kalau sampai amin. Kalau itu kuat. Saya cari terus-terusannya ada yang mirip-mirip tapi tidak menjawab langsung. Oh, ini memang harus dibaca tuntas nih biaran. Tapi kalau dibaca tuntas malam ini Pak. Tidur nanti. Jadi terkait dengan tadi ya Pak, mungkin kita baca dahululah apa yang dikatakan oleh Tarjih terkait dengan masalah imam dan makmum ya. Nanti setelah itu kita masuk ke sana. Kemudian apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Dan janganlah bertakbir hingga imam selesai dari takbirnya. Artinya membarengi menurut Tarjih tidak diperkenankan. Begitu pula dalam segala pekerjaan sholat dan jangan sekali-kali mendahului imam. Nah ini dalilnya di nomor 20 ya. Mungkin nggak perlu kita baca dalilnya ya. Tapi kira-kira semua sudah tahu. Tapi fokusnya sekarang pertanyaannya ketika kita belum selesai, belum yakin dengan Al-Fatihah kita, apakah kita akan ikut imam atau kita telat dengan imam itu gimana? Seberapa toleransi telat? Gitu mungkin Pak Nggih. Nah mungkin yang pertama dahulu kalau itu masalah Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah di sini mungkin di ayat sebelumnya tapi saya belum ketemu. Tapi ada bahwasanya la sholata liman lam yaqra Al-Fatihah umul kitab ya. Jadi atau kemauan Nabi bahwasanya tidak sah orang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Kalau sendirian. Kalau jadi imam gimana? Sedangkan imamnya sudah ruku. Ya, imamnya sudah ruku gitu ya. Nah, sekarang saya mencoba mencari yang tarjihnya dulu sebelum pendapat saya. Ini harus dibaca tuntas ini Pak. Dari sisi tarjih ini Pak ya. Biar nggak salah nanti Pak.
Mungkin nanti secara tarjihnya kita cari Pak ya. Tapi secara poinnya ada yang berpendapat di dalam mazhab itu adalah jangan sampai dua gerakan lewat ya terlalu. Jadi misalkan masih ruku ya, jenengan tuntaskan dahulu. Ketika beliau sudah ini, nah mau tidak mau jenengan sudah turun. Nah, terus gimana Al-Fatihahnya belum selesai? Nah, di sini karena tadi ada yang berpendapat bahwasanya iqra-nya Al-Fatihahnya imam cukup bagi makmum. Nah, ini tadi saya coba dari dalilnya belum ketemu ya. Nanti coba kita biar yakin Pak di tarjih Pak ya. Jadi batasannya itu seperti itu, jangan sampai lewat terlalu banyak dari gerakan. Nah, kemudian kalau kita ragu berarti nanti rakaat berikutnya ya kita tahu imamnya seperti itu, maka kita usahakan baca Al-Fatihahnya lebih cepat, tidak nyantai. Itu memang enaknya sholat di Masjid Muhammadiyah itu yakin imamnya nggak segera-segera gitu, santai gitu ya. Tapi kalau di tetangga sebelah, nah itu kadang nggak bisa ditebak. Nah itu mungkin yang menjadikan kita. Jadi secara tarjih nanti coba saya gali lagi Pak ya. Tadi itu secara pemahaman global terkait beberapa pendapat di kitab fikih. Kira-kira seperti itu. Ini apa ada kaitannya dengan misalkan ini? Kan saya pernah tahu bahwa pada waktu masbuk itu bisa mengikuti rukuk secara sempurna itu sudah dianggap satu rakaat. Apa seperti itu kan? Itu kalau tadi makanya itu dibolehkannya yang berpendapat enggak apa-apa Al-Fatihahnya ikut imam. Karena itu aja dihargai. Di sini juga dijelaskan dihargai. Ini kata-katanya ditarjih bentar. Kata-katanya ditarjih begini. Nih, hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaannya. Maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Fatihah. Apabila, ini berarti ada ayatnya di 22 ini, dalilnya. 22. Ini 22 kata dalilnya begini. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Muttafaqun alaih ya. Karena itu tetap menurut tarjih tetap dibaca Al-Fatihah. Apabila imam telah membaca waladhdallin, maka bacalah amin dengan nyaring. Sudah mana yang tadi saya? Apabila ini yang dalil berikutnya. Apabila kamu mendatangi sholat jamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakan sebagaimana dikerjakan imam. Dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan rukuk bersama-sama dengan imam. Ya, tadi seperti pernyataan jenengan itu, dalilnya nomor 25. Nah, ini hadisnya apa ini? Dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati." Jika kalian datang sholat, wa nahnu sujudun, dan kami sedang sujud, fasjudu. Nah, ini menarik ya. Kadang ada orang berdiri aja ya. Padahal saat itu, ini kata Nabi apa? Apabila kamu sholat, datang sholat jamaah, sedangkan jamaahnya sudah sujud, maka kata Nabi apa? Fasjudu, sujudlah. Sebagian orang apa? Berdiri. Ngenteni dhisik gitu ya. Ngenteni munggah kan gitu. Nah, ini menurut di sini catatan tarjih apa? Fasjudu, sujudlah. Nah, tapi apa? Wala ta'udduha, jangan dihitung satu rakaat. Nah, itu. Nah, karena dapat sujud tapi jangan dihitung. Nah, bukan tunggu dulu naik kan gitu biasanya. Nah, ini kita kalau orang sudah baca tarjih harusnya enggak ya. Waman adrokar rok'ata, kalau kamu mendapati rukuknya bersama imam, faqad adrokas sholat, maka kamu sudah dapat sholat 1 rakaat sempurna. Jadi mungkin karena itu, misalkan kita tergesa-gesa, ya sudah kalau kita tadi telat, ya sudah nggak apa-apa lanjut. Karena seperti ini kan sama kondisinya seperti ini, kalau ingin aman. Tapi kalau tadi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa menunda untuk mengikuti imam?
Nah, ini di sini nanti coba kita cari di tarjih maksudnya ya. Kalau yang kita tahu secara umum itu tadi tidak lebih dari satu gerakan sholat. Jadi kadang ada orang sudah sujud dia masih aja ruku kan gitu. Lewat berapa itu? Lewat itu, lewat itu. Ya itu. Atau mungkin ya akar kata dari rokaat ruko itu kan sebenarnya sama. Rokaat ruko. Oke. Ini menarik ini. Jadi pertanyaan ini jadinya kolak-walik ini. Sudah berapa banyak ini kita baca ini. Masya Allah. Oke. Monggo Pak Sekretaris. Cukup ya. Oke. Oh ada lagi masih. Monggo. Monggo berlemel nih. Ketika imam sedang sujud, kita datang. Kita mau mengikuti. Itu apa takbiratul ihram dulu, kemudian ikut sujud, apa langsung sujud? Oh, iya. Pertanyaan yang bagus ini ya. Iya. Ini di sini ada nggak ya di sini ya? Mungkin nggak ada di sini. Ya kalau dari si tarjih nanti kita tanya Pak ya. Tapi nanti saya salah nanti kalau dari praktek kita ya kita takbir dulu karena masuk sholat itu adalah takbir dulu. Itu tapi sekali lagi dari ini ya kebiasaan. Nanti kita dari sini kita cari nanti daripada salah. Berapa Pak tadi Pak Sekretaris pertanyaan yang kita cari tadi? 3 ya. Dalilnya dari sini. Oh, aja tentu saya kok lali kok. Terakhir ini pertanyaan terakhir. Kita kan kadang-kadang di masjid itu imam itu ternyata saya ngerti gitu. Ternyata imam itu sholat ba'diyah. Saya sangka dia itu masih sholat ba'diyah. Jadi saya ikut aja. Itu saya dua Pak. Yang pertama itu siang. Kemudian yang kedua itu gini-gini. Oh, Jadi gini-gini. oh kamu ojo. Aku salat sunat gitu. Saya cuma gini-gini Pak. Tapi yang satu diem. Yang satu tetap aja. Saya yang nambahi kekurangan orang saya. Yang satu lagi saya otomatis membatalkan. Dan dia tidak mau. Ternyata terima kasih Ustaz. Ya. Ini nanti sekali lagi secara tarjih nanti kita cari beda niat itu gimana ya. Tapi kalau secara praktek yang kita tahu memang ada contoh beda niat itu tidak masalah. Tapi sekali lagi nanti kita akan pastikan secara tarjih ya. Biar kita nggak salah. Kenapa Pak Yesus? Oh cukup ya. Mungkin kemarin mungkin titipan. Oh gini. Mungkin terakhir sebelum nanti saya cari Pak Ustadz Ali yang tadi memiliki tarjih itu pernah mengatakan bahwasanya imam itu adalah ju'ilal imamu liyutamma bih atau kama qala Nabi. Imam itu untuk diikuti. Jadi termasuk nanti coba kita cari di sini kata beliau ada di tarjih kalau imamnya itu kita masbuk kemudian imamnya itu tahiyat akhir kita tahiyat awal apa tahiyat akhir. Nah, Pak Ali ya Pak Ali itu mengingatkan kemarin di acara Rabu pagi itu beberapa hari lalu minggu sebelumnya kalau menurut tarjih katanya ikuti imam. Ya kalau imamnya tahiyat akhir ya tahiyat akhir meskipun kita belum sempurna ya. Nanti kita coba cari juga kata-kata itu di sini. Tapi itu mungkin pengingat banyak hal mungkin yang dari tarjih yang kita belum tahu. Insya Allah kalau kita ikut ini insya Allah kita akan lebih baik lagi. Intinya apa? Ilmu tidak ikut-ikutan tapi amal kita adalah ada dalilnya. Apa kata Imam Bukhari punya kitab Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum pernyataan dan sebelum amal. Nah, ini menarik sekali banyak hal dari kitab tarjih yang bisa kita jadikan penonton. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya masih banyak belajar
Jadi sama-sama belajar ini ya, kita semua belajar membongkar tarjih. Nanti kalau ada yang ahli tarjih betulan, nah ini kita hanya baca saja sekali lagi. Saya hanya fasilitator, ibaratnya dosen sekarang fasilitator. Nah, ini saya tidak lebih pintar dari bapak-bapak sekalian, tapi kita bersama-sama membedah ini. Demikian, nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menyampaikan pengajian hari ini. Kita lihat tadi banyak hal yang signifikan yang cukup menarik, dan kalau di pengajian berikutnya akan kita tidak. Baik, terima kasih. Oh, ini mau. Pak Ustaz, bagaimana pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.